Demi Citra, wanita yang dianggapnya kaya raya, Mas Baskara mencampakkan kesetiaanku dan menghina hijabku sebelum membuangku ke jalanan Jakarta. Dia tak pernah tahu bahwa Citra sebenarnya adalah penipu ulung yang mengincar seluruh hartanya, sementara aku adalah Sekar Amindita, pemilik asli aset dan rumah mewah yang selama ini dipamerkan Citra untuk menjebaknya. Penyesalan Mas Baskara baru dimulai saat dia menyadari telah menukar berlian asli dengan seorang kriminal yang siap memiskinkannya. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Gerimis tipis mulai membasahi aspal jalanan Jakarta saat Mas Baskara membuka pintu mobil dari dalam dan mendorong tubuhku hingga terjatuh di atas trotoar yang dingin. Koper tuaku dicampakkan begitu saja ke dekat selokan, menyuarakan dentum keras yang seolah memutus seluruh sisa harga diriku sebagai seorang istri yang telah menemaninya dari nol. Aku tersungkur dengan telapak tangan yang perih bergesekan dengan semen kasar, sementara air mataku luruh menyatu dengan rintik hujan yang kian menderu. Di dalam mobil mewah yang baru dibelinya bulan lalu itu, seorang wanita lain sedang duduk di kursi penumpang depan, menatapku dengan senyap yang penuh kemenangan. Sadar diri, Sekar. Wanita udik sepertimu sudah tidak level lagi bersanding dengan laki-laki sukses seperti aku yang punya relasi kelas atas, teriak Mas Baskara dari balik kemudi, menyemburkan kalimat penuh bisa yang membuat dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Wajah pria yang dulu sangat kuhormati itu kini tampak begitu asing, dipenuhi gurat kesombongan yang membabi buta setelah bisnisnya mulai merangkak naik. Hijab pashmina mocha yang kukenakan sedikit bergeser karena hempasan angin malam, tetapi aku berusaha merapikannya dengan tangan yang gemetar hebat, mencoba mempertahankan sisa martabat yang tersisa. Di samping Mas Baskara, wanita bernama Citra itu tampak memamerkan senyum miring yang sangat kentara, sengaja membetulkan posisi duduknya agar aku bisa melihat cincin permata yang melingkar di jarinya. Dia memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, seolah-olah aku hanyalah seonggok sampah yang mengotori pemandangan malamnya yang indah. Mas Baskara bahkan tidak canggung lagi mengelus pundak wanita itu di hadapanku, tindakan keji yang seketika menghancurkan seluruh memori manis pernikahan kami yang sudah berjalan selama 3 tahun ini. Aku berusaha bangkit berdiri meskipun lututku terasa lemas dan bergetar hebat, menatap lurus ke arah sepasang manusia yang tega mengkhianati sebuah komitmen suci demi kilauan harta sesaat. Pakaian gamis modern berpotongan pas badan yang kukenakan kini basah kuyup dan dipenuhi noda lumpur jalanan, membuat penampilanku malam itu terlihat begitu menyedihkan di bawah temaram lampu jalan. Namun, di balik air mata yang terus mengalir deras, ada sesuatu yang mendadak mati di dalam hatiku. Rasa cinta dan hormatku pada pria di depanku ini telah menguap tanpa sisa. Mas, kamu benar-benar buta karena wanita ini? Kamu melupakan semua perjuangan kita saat mengontrak di rumah petak dan makan seadanya. Tanyaku dengan suara serak yang bergetar, mencoba mengingatkannya pada masa-masa sulit yang kami lalui bersama sebelum dia mengenal dunia korporat yang glamor. Aku berharap ada secercah rasa bersalah yang melintas di matanya, atau setidaknya kilasan ingatan tentang bagaimana aku selalu mendoakannya di setiap sujud malamku demi kelancaran usahanya. Sayangnya, harapanku sia-sia karena Mas Baskara justru tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa hambar yang terdengar sangat menyakitkan dan memekakkan telinga di tengah kesunyian malam yang dingin. Perjuangan apa? Semua keberhasilanku sekarang adalah karena kecerdasanku sendiri dan bantuan modal dari Citra, bukan karena doa-doa tidak bergunamu itu. Hardiknya dengan nada suara yang meninggi, seolah-olah seluruh tetes keringatku selama ini sama sekali tidak memiliki arti di dalam kamus hidupnya yang baru. Citra kemudian ikut membuka kaca mobil lebih lebar, menatapku dengan pandangan superior yang dipenuhi kepura-puraan seolah dia adalah pemenang mutlak malam ini.
Sudahlah, Baskara, tidak usah meladeni wanita miskin ini lagi. Nanti kita bisa terlambat menghadiri jamuan makan malam dengan kolega pentingmu, ucap Citra dengan suara yang dibuat-buat manja, sembari jemarinya dengan sengaja memainkan jam tangan mewah milik Mas Baskara. Mendengar ucapan itu, Mas Baskara langsung mengangguk patuh bagaikan seorang pelayan yang tunduk pada perintah majikannya. Sebelum aku sempat bersuara lagi, Mas Baskara langsung menginjak pedal gas dalam-dalam, membuat roda mobil sport hitam itu berputar cepat dan mencipratkan sisa air hujan langsung ke arah tubuhku. Mobil itu melesat membelah kegelapan malam Jakarta, meninggalkan diriku sendirian di atas trotoar yang sepi ditemani deru angin malam yang menusuk hingga ke tulang. Aku menatap lampu belakang mobil yang perlahan menghilang di belokan jalan, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh kemarahan yang mulai membakar dadaku. Aku menyeka air mata di pipiku dengan kasar, mengubah tatapan sedih menjadi sebuah pandangan yang dingin, setajam silet yang siap menguliti kesombongan mereka berdua. Mereka berdua benar-benar tidak pernah tahu siapa sebenarnya wanita berhijab yang baru saja mereka campakkan dan hina di pinggir jalan ini, seperti pengemis tanpa harga diri. Mas Baskara terlalu sibuk memuja kekayaan semu milik Citra, sampai dia melupakan satu hal penting tentang latar belakang keluarga besarku yang selama ini sengaja kurahasiakan darinya demi menguji ketulusannya. Sembari meraih ponsel pintar di dalam tas kecilku yang untungnya tidak ikut dirampas, aku menekan sebuah nomor kontak yang sudah sangat lama tidak pernah kuhubungi sejak memutuskan hidup mandiri. Begitu panggilan tersambung dan suara bariton di seberang sana menyapa dengan nada khawatir, aku menarik napas panjang sebelum berbicara dengan nada suara yang sangat tegas. Pak Dharma, jemput saya di kawasan Sudirman sekarang juga, bawa mobil terbaik dan siapkan seluruh tim hukum Amindita Group untuk mengaudit perusahaan Baskara besok pagi. Kurang dari 15 menit setelah panggilan telepon itu berakhir, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di depanku, membelah keheningan jalanan Sudirman yang masih basah. Pak Dharma, orang kepercayaan ayahku sekaligus kepala pengawal Amindita Group, bergegas turun dari kursi kemudi dengan payung besar di tangannya. Wajah paruh bayanya menyiratkan kepanikan yang luar biasa saat melihat kondisiku. Dia langsung membungkuk hormat, meminta maaf berulang kali karena membiarkan putri tunggal atasannya berada dalam keadaan yang begitu mengenaskan di pinggir jalan. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkannya mengambil koper tuaku dan membukakan pintu penumpang belakang dengan takzim. Begitu tubuhku bersandar di jok kulit yang hangat, keheningan mobil mewah ini seolah mengembalikan seluruh kewarasanku yang sempat terkoyak oleh makian Mas Baskara. Pak Dharma menyerahkan selembar handuk kering dan sebotol air hangat, menatapku dari kaca spion tengah dengan sorot mata yang penuh dengan rasa iba sekaligus amarah terpendam. Non Sekar, apa yang harus kami lakukan pada pria itu? Tuan Besar pasti akan sangat murka jika mengetahui Anda diperlakukan seperti ini, ujarnya dengan nada suara yang bergetar menahan geram. Aku menyeka sisa air hujan di wajahku, merapikan pashmina mokaku yang basah, lalu menggeleng pelan dengan tatapan yang kini sepenuhnya telah mendingin. Jangan beritahu ayah dulu, Pak Dharma. Kesehatannya di Singapura jauh lebih penting daripada urusan tikus-tikus kecil seperti mereka, jawabku dengan suara yang tenang namun syarat akan ketegasan yang tak terbantahkan. Aku tidak ingin kepulanganku ke dalam lingkaran tahta Amindita Group dipicu oleh rasa kasihan, melainkan oleh sebuah pembuktian bahwa aku bisa menghancurkan orang yang meremehkanku dengan caraku sendiri. Aku meminta Pak Dharma untuk mengantarkanku ke salah satu Gria Tawang penthouse, milik keluarga kami yang terletak di kawasan premium Jakarta Selatan, tempat di mana aku bisa menyusun strategi tanpa terganggu oleh siapapun. Sepanjang perjalanan, jemariku dengan lincah membuka beberapa berkas digital mengenai profil perusahaan Mas Baskara yang dikirimkan oleh tim analis Amindita Group melalui pesan instan.
Perusahaan kontraktor yang dia bangga-banggakan itu ternyata sedang berada di ujung tanduk karena terlilit utang operasional yang cukup besar akibat gaya hidupnya yang mendadak foya-foya. Disinilah letak leluconnya. Mas Baskara mengira kerjasamanya dengan Citra akan menjadi dewa penyelamat yang membawa suntikan modal segar senilai puluhan miliar rupiah. Dia begitu bodoh hingga tidak memeriksa keabsahan latar belakang wanita yang kini dipujanya bagaikan ratu itu. Berdasarkan laporan rahasia yang baru saja masuk ke ponselku, Citra sama sekali bukan anak pengusaha kaya dari Singapura sebagaimana yang dia ceritakan kepada Mas Baskara selama ini. Wanita itu hanyalah seorang penipu ulung yang menggunakan identitas palsu, menyewa mobil-mobil mewah dan apartemen harian untuk memikat para pengusaha muda yang haus akan validasi sosial. Kerangka rencana penipuannya sangat rapi, dia menjanjikan investasi besar dari konsorsium fiktif, namun di balik itu semua, dia justru sedang mengincar aset pribadi milik Mas Baskara untuk dijadikan jaminan utang barunya. Aku hampir saja tertawa getir di dalam kegelapan kabin mobil saat menyadari betapa malangnya nasib mantan suamiku yang malang itu beberapa waktu ke depan. Dia membuang berlian asli yang selama ini menjaga doa dan kehormatan rumah tangganya, demi mengejar sebongkah batu jalanan yang berkilau karena pantulan lampu palsu. Emosi sedih yang menguasai diriku beberapa jam lalu kini sepenuhnya telah bermutasi menjadi rasa muak yang tak bertepi. Aku bersumpah tidak akan menghentikan langkah Citra untuk memiskinkan Mas Baskara. Sebaliknya, aku akan menjadi penonton di barisan paling depan untuk menyaksikan kehancuran mereka berdua. Keesokan harinya, aku terbangun di dalam kamar mewah Gria Tawang dengan perasaan yang jauh lebih segar dan penuh dengan energi baru. Setelah menunaikan salat subuh, aku memilih pakaian terbaik yang menggabungkan kesan profesional dan elegan. Sebuah blazer berpotongan tegas yang pas di badan, dipadukan dengan celana kain senada dan hijab sutra premium yang terpasang rapi. Tidak ada lagi Sekar yang mengenakan gamis sederhana dengan wajah tanpa riasan yang selalu sibuk di dapur memasak makanan kesukaan Mas Baskara. Hari ini, aku melangkah keluar sebagai seorang pimpinan tertinggi yang siap mengambil alih kendali permainan. Tujuan pertamaku hari ini adalah kantor pusat Amindita Group untuk mengadakan rapat tertutup dengan divisi hukum dan pengembangan bisnis korporasi. Begitu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam lobi gedung pencakar langit milik keluargaku, puluhan karyawan membungkuk hormat menyambut kedatangan sang ahli waris tunggal yang sudah lama menghilang dari publik. Aku berjalan dengan langkah yang anggun namun penuh wibawa, mengabaikan bisik-bisik kekaguman dari orang-orang di sekitar yang terpesona oleh aura kepemimpinan yang terpancar dari diriku. Di dalam ruang rapat yang megah, Pak Dharma menyerahkan sebuah dokumen penting yang berisi pengajuan proposal kerjasama dari perusahaan Mas Baskara kepada Amindita Group yang dikirimkan minggu lalu. Mas Baskara rupanya sangat berharap bisa mendapatkan proyek pembangunan superblok di kawasan Jakarta Timur yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah demi menyelamatkan perusahaannya yang sekarat. Dia tidak pernah tahu bahwa surat penolakan atau penerimaan proposal tersebut kini berada tepat di bawah ujung pulpen yang sedang kugenggam saat ini. Sebuah ide brilian yang penuh dengan intrik mendadak melintas di dalam benakku saat melihat tanda tangan Mas Baskara yang tertera di atas kertas putih itu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti, lalu menatap kepala divisi hukum yang duduk di sebelah kananku dengan pandangan yang tajam. Terima proposal kerjasama mereka, tetapi masukkan klausul tambahan mengenai jaminan aset pribadi secara mutlak jika terjadi kegagalan sepihak, perintahku dengan nada dingin. Biarkan Mas Baskara merasa berada di atas angin untuk sesaat, sebelum aku menarik bumi yang sedang dia pijak hingga dia jatuh terperosok ke dalam jurang penyesalan terdalam. 2 hari setelah rapat rahasia di Amindita Group, aku sengaja meminta Pak Dharma untuk mengirimkan surat undangan resmi ke kantor Mas Baskara.
Surat itu berisi kabar gembira bahwa proposal proyek Superblok yang dia ajukan lolos ke tahap negosiasi akhir, sebuah umpan manis yang pastinya tidak akan mungkin bisa dia tolak. Tentu saja, aku mencantumkan nama perwakilan direksi atas nama Pak Dharma, bukan namaku sendiri, karena waktu untuk membuka topengku belum tiba. Aku ingin melihat seberapa tinggi dia akan melompat kegirangan sebelum akhirnya dihempaskan kembali ke bumi dengan cara yang paling menyakitkan. Dari laporan tim mata-mata yang kupasang untuk mengawasi gerak-geriknya, Mas Baskara langsung mengadakan pesta perayaan kecil-kecilan di sebuah restoran mewah begitu menerima surat tersebut. Dia memboyong Citra, wanita penipu yang kini dianggapnya sebagai pembawa keberuntungan, untuk memamerkan pencapaian fiktif itu kepada beberapa kolega bisnisnya. Mereka berdua minum dan tertawa, saling menyanjung seolah-olah dunia sudah berada di dalam genggaman tangan mereka yang penuh dosa. Mas Baskara bahkan sesumbar kepada teman-temannya bahwa menceraikan istri udik seperti aku adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah dia ambil sepanjang hidupnya. Di tempat lain, aku hanya duduk tenang di balik meja kerja Gria Tawangku, mendengarkan rekaman suara pesta mereka yang dikirimkan oleh orang kepercayaanku dengan tatapan datar. Hijab kasual yang kukenakan sore itu terasa begitu nyaman, sangat kontras dengan hawa panas yang membakar ruang obrolan kedua manusia serakah tersebut. Aku menggeser layar ponsel, memeriksa mutasi rekening korporasi milik Mas Baskara yang menunjukkan bahwa dia baru saja mengambil pinjaman jangka pendek dari bank untuk menutupi biaya operasional awal proyek Amindita. Dia benar-benar telah menelan umpan yang kutebar bulat-bulat tanpa curiga sedikit pun. Keserakahan Mas Baskara tidak berhenti di situ. Atas hasutan manis dari Citra, dia juga mulai memindahkan beberapa aset berharga milik perusahaannya ke atas nama pribadi wanita itu. Citra dengan lihai meyakinkan Mas Baskara bahwa hal itu perlu dilakukan untuk menghindari pajak progresif yang tinggi saat proyek besar dengan Amindita Group berjalan nanti. Laki-laki yang dulu begitu teliti dan protektif terhadap uangnya kini menjelma menjadi kerbau dicocok hidung, mematuhi setiap kata yang keluar dari bibir merah merona milik sang penipu ulung. Hari pertemuan yang dinantikan pun akhirnya tiba, bertempat di salah satu ruang pertemuan VIP hotel berbintang 5 di kawasan bisnis Segitiga Emas Jakarta. Aku datang lebih awal melalui pintu khusus, masuk ke dalam ruang monitor tersembunyi yang dibatasi oleh kaca satu arah one-way glass yang menghadap langsung ke ruang rapat utama. Pakaian blazer hitam berpotongan tegas yang membalut tubuhku hari ini memberikan kesan dingin yang mendalam, berpadu dengan hijab premium yang tertata rapi tanpa celah. Dari balik kaca ini, aku bisa melihat dengan jelas mantan suamiku berjalan masuk dengan langkah angkuh yang penuh percaya diri. Mas Baskara datang mengenakan setelan jas terbaiknya, didampingi oleh Citra yang mengenakan terusan ketat berwarna mencolok, tampak berusaha keras menampilkan Citra sebagai sosialita berkelas internasional. Di seberang meja, Pak Dharma sudah duduk menanti dengan tumpukan berkas perjanjian kontrak yang tebal, menampilkan wajah formal tanpa ekspresi yang biasa dia gunakan saat berhadapan dengan rekan bisnis kelas bawah. Begitu duduk, Mas Baskara langsung membuka pembicaraan dengan nada menyombong, memuji kebesaran Amindita Group sembari sesekali melirik Citra dengan mesra. Pak Dharma, saya jamin perusahaan kami memiliki kapabilitas penuh untuk menyelesaikan proyek Superblok ini tepat waktu, apalagi sekarang kami didukung oleh pendanaan kuat dari konsorsium milik keluarga Citra. Ucap Mas Baskara dengan suara lantang yang terdengar begitu meyakinkan bagi orang awam. Aku yang mendengar kalimat itu dari balik ruang monitor hampir saja mendengus geli menyaksikan kebohongan yang dirangkai begitu rapi oleh dua orang di depan sana. Citra hanya mengangguk manja dengan senyuman anggun yang dipaksakan, mengira bahwa sandiwaranya untuk merampok harta Mas Baskara berjalan tanpa hambatan. Pak Dharma tidak membalas bualan itu dengan pujian,
Dia langsung menggeser map dokumen tebal ke hadapan Mas Baskara dengan gerakan tangan yang tegas. Kami tidak meragukan itu, Pak Baskara. Namun, sesuai dengan kebijakan ketat dari Direktur Utama kami yang baru, setiap mitra proyek wajib menandatangani klausul jaminan penuh berupa seluruh aset pribadi dan korporasi jika terjadi kegagalan atau wan prestasi di tengah jalan, ujar Pak Dharma dengan nada dingin yang membuat senyum di wajah Mas Baskara sempat membeku selama beberapa detik. Mas Baskara tampak ragu, jemarinya mengetuk-ngetuk meja kayu jati itu saat membaca baris demi baris klausul tambahan yang sangat menjerat dan tidak biasa tersebut. Namun, sebelum ketakutannya berkembang menjadi pembatalan, Citra bergeser mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Mas Baskara sambil mengelus lengannya dengan lembut. Sudah, tanda tangani saja, sayang. Proyek dari Amindita Group ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan sampai lepas hanya karena kamu penakut, bisik Citra dengan nada mendesak yang penuh manipulasi. Pengaruh kata-kata Citra rupanya jauh lebih kuat daripada logika berpikir seorang pengusaha yang seharusnya berhati-hati dalam mengambil risiko bisnis. Tanpa berkonsultasi lebih lanjut dengan tim hukumnya, Mas Baskara mengambil pulpen mahal dari saku jasnya dan langsung membubuhkan tanda tangan serta cap perusahaan di atas materai. Begitu prosesi itu selesai, aku yang berdiri di balik kaca kegelapan tersenyum lebar melihat jerat tak kasat mata yang kini telah resmi mengunci mati nasib dan masa depan mantan suamiku. Setelah penandatanganan kontrak itu selesai, atmosfer di dalam ruang rapat VIP berubah menjadi penuh kepalsuan yang memuakkan bagi siapapun yang mengetahui kebenaran di baliknya. Mas Baskara menjabat tangan Pak Dharma dengan erat, wajahnya memerah karena euforia kesuksesan semu yang baru saja dia raih lewat selembar kertas bermaterai. Di sampingnya, Citra tidak melepaskan pandangan dari map dokumen yang kini telah sah mengikat seluruh aset perusahaan. Matanya berkilat serakah seolah sedang melihat tumpukan uang tunai yang siap dia bawa kabur kapan saja. Aku menyaksikan pemandangan itu dari balik kaca satu arah dengan menyilangkan dada, menikmati setiap detik-detik awal kehancuran mereka. Begitu Mas Baskara dan Citra melangkah keluar dari hotel dengan kepala tegak, aku segera keluar dari ruang monitor dan menghampiri Pak Dharma yang sedang merapikan berkas-berkas di atas meja. Pakaian tunik modern berpotongan rapi yang kukenakan bergerak seiring langkahku yang pasti, mencerminkan ketegasan yang kini sepenuhnya menguasai jiwaku. Semua berjalan sesuai rencana, Non Sekar. Dokumen jaminan aset pribadi ini sudah sah secara hukum dan tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh pihak mereka, ujar Pak Dharma seraya menyerahkan map hitam itu kepadaku dengan penuh takzim. Aku menerimanya dengan senyum tipis, menyadari bahwa umpan telah ditelan sepenuhnya oleh sang mangsa. Langkah selanjutnya dari rencanaku adalah membiarkan Citra mempercepat aksinya untuk menguras habis isi dompet dan rekening perusahaan Mas Baskara. Berdasarkan informasi terbaru dari tim intelijen finansial Amindita Group, Citra telah menjadwalkan sebuah transaksi pembelian properti fiktif atas nama perusahaan Mas Baskara di luar negeri pada akhir pekan ini. Modus operandi wanita itu sangat klasik namun mematikan. Dia membujuk Mas Baskara untuk mentransfer dana investasi awal sebesar miliaran rupiah ke sebuah rekening penampungan di negara surga pajak, tax haven, dengan dalih sebagai syarat pencairan dana konsorsium internasional yang dia janjikan. Mas Baskara yang sudah terlanjur buta oleh cinta dan ambisi besarnya sama sekali tidak menaruh curiga ketika Citra mendesaknya untuk segera mengeksekusi transfer dana tersebut. Laki-laki itu bahkan rela mencairkan dana cadangan operasional karyawannya demi memenuhi permintaan sang kekasih yang diklaim sebagai langkah strategis demi masa depan mereka berdua. Baginya, uang miliaran rupiah yang keluar dari rekeningnya hari ini akan kembali berlipat ganda dalam hitungan minggu setelah proyek Superblok Amindita Group dimulai, sebuah kebodohan fatal yang lahir dari kesombongan yang tak berdasar.
Namun, riak-riak konflik kecil mulai muncul di permukaan ketika beberapa vendor lama perusahaan Mas Baskara mulai menagih pembayaran yang tertunda selama berbulan-bulan. Beberapa dari mereka mendatangi kantor Mas Baskara dengan kemarahan yang meluap-luap, menuntut kejelasan atas hak-hak mereka yang sengaja diabaikan demi membiayai gaya hidup glamor Citra. Di tengah situasi yang mulai memanas itu, Mas Baskara mencoba menghubungi Citra untuk meminta saran, tetapi wanita itu mulai sulit dihubungi dengan berbagai alasan kesibukan bisnis di luar kota. Keretakan hubungan mereka semakin terlihat jelas ketika Mas Baskara secara tidak sengaja menemukan sebuah paspor dengan nama dan foto yang berbeda di dalam tas mewah milik Citra saat mereka sedang makan malam. Nama yang tertera di sana bukanlah Citra Kirana, sang anak pengusaha kaya dari Singapura, melainkan sebuah nama asing yang sering muncul dalam daftar hitam kepolisian terkait kasus penipuan investasi bodoh. Pertengkaran hebat pun pecah malam itu di apartemen sewaan mereka, memecah keheningan malam dengan makian dan tuduhan yang saling dilemparkan satu sama lain. Apa-apaan ini, Citra? Siapa sebenarnya wanita bernama asli di paspor ini? Kenapa fotomu ada di sini? Teriak Mas Baskara dengan suara menggelegar. Tangannya gemetar hebat menahan amarah sekaligus ketakutan yang mendalam yang mulai menjalar di dadanya. Wajah necisnya kini tampak kusut, dipenuhi keringat dingin saat menyadari ada sesuatu yang sangat keliru dengan wanita yang telah membuatnya tega membuang istri setianya di pinggir jalan. Hijab mocha sederhana milikku yang dulu sering dicacinya kini mungkin terasa jauh lebih suci dibanding tumpukan kebohongan yang ada di hadapannya saat ini. Citra yang menyadari kedoknya mulai terbuka tidak langsung panik, dia justru menunjukkan tabiat aslinya dengan tertawa sinis dan menatap Mas Baskara dengan pandangan yang sangat dingin dan menusuk. Kamu pikir aku benar-benar jatuh cinta pada pria udik sepertimu, Baskara? Kamu itu hanya batu loncatan yang bodoh dan mudah sekali dimanipulasi dengan sedikit sanjungan dan pakaian mewah. Balas Citra dengan nada ketus, sama sekali tidak ada lagi kelembutan manja yang biasa dia pamerkan di depan mantan suamiku itu. Sebelum Mas Baskara sempat mencerna seluruh kenyataan pahit itu, Citra dengan cepat meraih tas mewahnya dan melangkah menuju pintu keluar apartemen dengan tergesa-gesa. Mas Baskara mencoba mengejarnya dan menahan lengannya, tetapi Citra dengan kasar mengempaskan tangan pria itu, hingga Mas Baskara terhuyung dan menabrak meja kaca di ruang tamu, hingga hancur berkeping-keping. Wanita penipu itu menghilang di balik lift, meninggalkan Mas Baskara sendirian di dalam ruangan yang sunyi bersama dengan kehancuran ilusi kekayaan yang selama ini dia puja-puja. Di dalam kegelapan malam yang kian larut, Mas Baskara terduduk di lantai yang dipenuhi pecahan kaca, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka lebar dengan napas yang memburu. Penyesalan yang sangat hebat mendadak datang menghantam dadanya bagaikan ombak besar yang menghancurkan seluruh benteng kesombongannya dalam sekejap mata. Dia baru saja menyadari bahwa uang operasional perusahaannya telah habis ditransfer ke rekening Citra. Vendor-vendor menagih utang, dan kontrak dengan Amindita Group kini menjadi bom waktu yang siap meledak dan memiskinkannya kapan saja. Pagi hari berikutnya datang membawa mimpi buruk yang paling nyata bagi Mas Baskara, seolah-olah seluruh alam semesta sedang bekerja sama untuk menghukum keangkuhannya. Kantor perusahaannya yang terletak di kawasan bisnis Jakarta Selatan kini mendadak dikerumuni oleh belasan perwakilan vendor dan puluhan karyawan yang menuntut hak-hak finansial mereka yang tak kunjung dibayarkan. Suasana lobi kantor yang biasanya rapi dan tenang kini berubah total menjadi lautan manusia yang dipenuhi teriakan amarah serta spanduk tuntutan yang dibentangkan di mana-mana. Mas Baskara hanya bisa bersembunyi di dalam ruang kerja utamanya yang terkunci rapat dari dalam, mematikan seluruh akses telepon genggamnya karena terus-menerus diteror oleh panggilan penagihan utang yang tiada henti.
Laki-laki itu berjalan mondar-mandir di balik meja kerjanya dengan langkah yang sangat tidak tenang. Penampilannya kini tampak sangat berantakan dengan kemeja yang kusut dan rambut yang tak lagi klimis. Keringat dingin terus bercucuran membasahi pelipisnya saat dia mencoba memeriksa saldo rekening korporat perusahaannya melalui komputer, hanya untuk menemukan angka yang hampir mendekati nol. Dana sebesar 5 miliar rupiah yang merupakan sisa napas terakhir perusahaannya telah lenyap tak berbekas, mengalir mulus ke rekening luar negeri milik Citra yang kini sudah tidak aktif lagi. Di tengah keputusasaan yang mencekik lehernya itu, Mas Baskara berulang kali memukul meja kayu jatinya hingga tangannya memar, merutuki kebodohannya yang begitu mudah mempercayai wanita penipu ulung tersebut. Di balik kaca jendela ruang kerjanya yang tinggi, Mas Baskara menatap langit Jakarta yang mendung dengan pandangan mata yang kosong dan dipenuhi penyesalan yang amat mendalam. Bayangan wajahku saat dia campakkan di pinggir jalan Sudirman malam itu mendadak melintas kembali di dalam benaknya, memutar ulang setiap kata-kata keji yang pernah dia lontarkan kepadaku dengan begitu sombongnya. Dia teringat bagaimana aku selalu menyambutnya dengan senyuman tulus, menyajikan teh hangat, dan mendoakan kelancaran bisnisnya di setiap sujud sepertiga malamku dalam balutan hijab bersahaja. Kini, setelah semua ketulusan itu dia tukar dengan pengkhianatan demi mengejar citra yang glamor, dia baru menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang pecundang yang telah membuang berlian demi sebongkah batu kali yang beracun. Sementara itu, aku duduk dengan sangat anggun di dalam mobil sedan mewah keluarga Amindita yang sedang terparkir tak jauh dari gedung kantor Mas Baskara, mengamati seluruh kekacauan itu dari kejauhan. Pakaian tunik modern dengan potongan pas badan berwarna biru dongker yang kupadukan dengan hijab satin premium, senada membuat penampilanku hari ini memancarkan aura ketegasan seorang pemimpin sejati. Aku menerima laporan langsung dari tim hukumku melalui gawai pintar mengenai status perusahaan Mas Baskara yang kini, secara resmi dinyatakan gagal memenuhi tenggat waktu pengerjaan awal proyek Superblok Amindita Group. Segala sesuatunya telah berjalan dengan sangat presisi, persis seperti skenario jaring laba-laba yang telah kusiapkan untuk menjerat mangsa yang serakah ini. Non sekar, surat peringatan ketiga sekaligus pemberitahuan eksekusi jaminan aset pribadi sudah resmi dikirimkan oleh tim kita ke ruangan Pak Baskara. Ucap Pak Dharma dari kursi kemudi sembari menatapku dengan penuh rasa hormat melalui spion tengah. Aku hanya mengangguk pelan dengan senyuman tipis yang syarat akan arti, merasakan kepuasan yang dingin mulai menjalar di dalam dadaku. Tidak ada lagi rasa iba atau sisa cinta masa lalu yang bisa menggerakkan hatiku untuk menyelamatkan pria yang pernah menginjak-injak harga diriku sebagai seorang wanita dan seorang istri. Hari ini adalah hari di mana hukum tabur tuai akan ditegakkan seadil-adilnya di atas altar kehancuran bisnis suamiku yang egois itu. Di dalam ruang kerjanya, jantung Mas Baskara seakan berhenti berdetak sesaat ketika pintu ruangannya diketuk dengan sangat keras oleh sekretarisnya yang membawa sepucuk surat resmi berlogo Amindita Group. Dengan tangan yang bergetar hebat, dia merobek amplop putih tebal tersebut dan membaca setiap baris kalimat di dalamnya yang menyatakan bahwa perusahaannya telah melakukan prestasi sepihak. Berdasarkan klausul jaminan mutlak yang telah dia tanda tangani tempo hari, Amindita Group berhak menyita seluruh aset pribadi milik Mas Baskara termasuk rumah mewah, mobil-mobil sport, hingga sisa saham perusahaannya tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Dunia Mas Baskara seketika runtuh menjadi kepingan-kepingan kecil, membuatnya lemas hingga terduduk jompo di atas lantai ruang kerjanya yang dingin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mengapa Amindita Group begitu kejam dan langsung menyita semua milikku tanpa memberikan kelonggaran sedikit pun? Rintih Mas Baskara seorang diri dengan suara yang serak dan dipenuhi keputusasaan yang teramat sangat. Dia mencoba mencari celah hukum untuk menyelamatkan diri,
Namun pengacara perusahaannya sendiri justru angkat tangan dan menyatakan bahwa kontrak yang dia tanda tangani atas hasutan Citra sangat mengikat dan tidak memiliki celah untuk dimanipulasi. Dalam hitungan jam, petugas keamanan dan tim kurator dari Amindita Group akan datang ke kantor dan rumahnya untuk menempelkan stiker penyitaan di setiap sudut aset yang dia miliki. Dalam kondisi kepepet dan tidak memiliki arah tujuan lagi, pikiran Mas Baskara mendadak tertuju pada satu nama yang selama ini dia anggap remeh, yaitu diriku, mantan istrinya yang dia buang tanpa sepeser pun uang. Dia berpikir bahwa jika dia bisa menemukan aku kembali, meminta maaf dengan bersujud, dan merayu hatiku yang dulu dikenal sangat lembut, mungkin aku bisa membantunya berbicara dengan pihak Amindita Group. Pikiran naifnya itu mengira bahwa aku masihlah Sekar yang lemah dan bodoh, wanita berhijab yang bisa dengan mudah luluh hanya dengan untaian kata-kata manis penuh kepalsuan dan air mata buaya dari seorang mantan suami. Mas Baskara segera bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, mengabaikan kerumunan demonstran di depan kantornya dengan keluar melalui pintu belakang gedung yang sepi menuju ke jalan raya. Dia berniat pergi ke rumah kontrakan lama kami, berharap aku masih berada di sekitar sana, atau setidaknya menitipkan pesan pada tetangga mengenai keberadaanku saat ini. Sepanjang perjalanan dengan menggunakan taksi umum yang compang-camping, dia terus meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam waktu singkat akibat terbuai oleh pesona palsu seorang wanita penipu bernama Citra. Namun, kejutan terbesar dalam hidup Mas Baskara yang akan menjungkirbalikkan seluruh kewarasannya justru baru akan dimulai beberapa saat lagi. Dia sama sekali tidak pernah menyadari bahwa dalang dibalik seluruh skenario kehancuran bisnisnya, pemilik dari Amindita Group yang menyita seluruh hartanya, adalah wanita yang sama yang pernah dia dorong hingga tersungkur di atas aspal jalanan ibu kota yang basah. Mobil sedan mewahku kini mulai melaju perlahan, membuntuti dari belakang taksi yang ditumpangi oleh Mas Baskara, bersiap untuk memberikan hantaman kebenaran yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Langkah kaki Mas Baskara tampak terseret lemas saat dia turun dari taksi di depan gang sempit menuju rumah kontrakan lama kami yang terletak di pinggiran Jakarta Selatan. Suasana sore yang mendung dengan aroma tanah basah seolah ikut mempertegas kemuraman yang sedang menyelimuti seluruh garis takdir hidupnya hari ini. Pandangan matanya menyusuri deretan pagar seng dan dinding semen yang kusam, tempat di mana dulu kami sering berjalan beriringan sembari membagikan senyum kepada para tetangga sekitar yang ramah. Sekarang, setelah dia membuang semua kesederhanaan penuh berkah itu demi mengejar fatamorgana kekayaan bersama Citra, tempat ini terasa asing sekaligus menakutkan bagi jiwanya yang sedang terombang-ambing. Beberapa warga yang sedang duduk di pos ronda langsung menatap tajam ke arah Mas Baskara dengan pandangan penuh selidik dan bisik-bisik yang tidak bersahabat sama sekali. Kabar mengenai bagaimana kasarnya pria itu menceraikanku demi wanita lain ternyata sudah menyebar luas dari mulut ke mulut di lingkungan sekitar, merusak seluruh reputasi baik yang pernah dia bangun selama ini. Mas Baskara mencoba mengabaikan tatapan sinis tersebut, merapatkan jaketnya yang kusut seraya mempercepat langkah menuju sebuah rumah petak berpagar hijau di ujung gang yang dulu menjadi saksi bisu perjuangan kami dari nol. Begitu sampai di depan pintu kayu yang catnya sudah mulai mengelupas itu, Mas Baskara langsung mengetuknya berulang kali dengan ketukan yang tidak sabar dan dipenuhi rasa cemas yang memuncak. Sekar, Sekar, tolong buka pintunya. Ini Mas Sekar. Aku tahu kamu pasti ada di dalam, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Teriaknya dengan suara yang serak, mengabaikan rasa malu yang seharusnya dia rasakan setelah perbuatan kejamnya tempo hari. Namun, semenit berlalu tanpa ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah, hanya ada keheningan yang seolah mengejek keputusasaan pria yang kini telah kehilangan segalanya itu.
Seorang ibu paruh baya yang merupakan pemilik kontrakan tiba-tiba muncul dari balik rumah sebelah dengan kedua tangan bersedekap dada dan wajah yang ketat menahan amarah. Tidak usah berteriak-teriak seperti orang gila di sini, Baskara. Sekar sudah pergi dari rumah ini sejak malam kamu mengusirnya dengan cara yang tidak punya peri kemanusiaan itu. Hardik ibu kontrakan tersebut dengan nada ketus yang langsung menusuk ulu hati Mas Baskara. Mendengar kalimat itu, tangan Mas Baskara yang hendak mengetuk pintu lagi seketika terhenti di udara, sementara tubuhnya mendadak terasa kaku bagaikan batu. Pergi? Pergi kemana, Bu? Tolong beritahu saya benar-benar harus bertemu dengan Sekar sekarang juga karena ada hal penting yang harus kami selesaikan, tanya Mas Baskara dengan nada memohon yang amat sangat, seolah-olah hidupnya kini benar-benar bergantung pada jawaban wanita tua di depannya ini. Kerangkeng kesombongan yang dulu membuatnya merasa menjadi pria paling hebat di dunia kini telah runtuh sepenuhnya, menyisakan seorang pengemis cinta yang telat menyadari arti sebuah ketulusan yang sesungguhnya. Ibu kontrakan itu hanya mendengus geli, memandang Mas Baskara dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang sama persis dengan cara Mas Baskara memandangku di jalanan tempo hari. Mana saya tahu dia kemana? Lagi pula, kalaupun saya tahu, saya tidak akan sudi memberitahu pria egois dan tidak tahu diri sepertimu yang sudah menukar istri salihah dengan penipu bermuka tebal. Ketus wanita itu sebelum akhirnya berbalik badan dan membanting pintu rumahnya sendiri dengan sangat keras, hingga menimbulkan dentum yang menggema di sepanjang gang. Mas Baskara jompo di atas anak tangga semen depan kontrakan, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan yang mulai gemetar hebat karena rasa frustrasi yang tak lagi bisa dia bendung. Air mata penyesalan yang pahit akhirnya luruh membasahi pipinya yang kusam, menyadari bahwa dia telah benar-benar menutup seluruh pintu kebaikan dalam hidupnya sendiri akibat menuruti hasutan manis Citra. Laki-laki itu meratapi nasibnya yang kini menjadi gelandangan tanpa harta, tanpa perusahaan, tanpa kekasih kaya, dan sekarang tanpa adanya tempat untuk pulang mengadu di saat dunia sedang menginjak-injaknya. Sementara itu, mobil sedan mewah hitam milik keluarga Amindita yang membawa diriku perlahan berhenti di ujung gang sempit tersebut, tersembunyi dengan rapi di balik rimbunnya pohon peneduh jalan raya. Aku menurunkan sedikit kaca mobil yang gelap, menatap lurus ke arah sosok mantan suamiku yang sedang terduduk lesu di kejauhan dengan tatapan mata yang sepenuhnya telah mati dari rasa simpati. Pakaian tunik modern berpotongan pas badan yang kukenakan hari ini terasa begitu kokoh, seolah menjadi pelindung bagi hatiku yang tak akan pernah sudi lagi tersentuh oleh drama air mata palsu pria di depan sana. Non Sekar, sepertinya mantan suami Anda benar-benar mengira Anda masih bersembunyi di tempat kumuh ini setelah semua perbuatannya yang lalu, ujar Pak Dharma dengan nada suara yang tenang namun syarat akan cibiran yang ditujukan kepada Mas Baskara. Aku hanya tersenyum dingin, membetulkan letak hijab sutra premiumku yang terpasang dengan sangat rapi tanpa ada satupun helai rambut yang keluar. Biarkan dia mencari bayang-bayang masa lalu yang sudah dia hancurkan sendiri, Pak Dharma. Besok adalah waktunya kita menunjukkan padanya bahwa Sekar yang lama sudah mati, dan berganti dengan takdir baru yang akan menjerat lehernya, jawabku tegas. Aku kembali menaikkan kaca mobil dengan rapat, memutuskan pandangan dari sosok pria yang dulu sangat kupuja namun kini hanya tampak seperti seonggok sampah peradaban yang tak berharga. Mobil mewah Amindita Group kemudian melaju membelah keramaian jalan raya ibu kota, meninggalkan Mas Baskara sendirian di bawah rintik hujan yang mulai turun membasahi bumi, meratapi hilangnya jejak istri setianya tanpa tahu bahwa badai yang sesungguhnya justru akan menyapu bersih sisa hidupnya esok hari di kantor pusat keluargaku. Hari yang ditentukan untuk mengeksekusi seluruh jaminan aset akhirnya tiba dengan atmosfer yang terasa begitu mencekam di sekeliling kompleks perkantoran Mas Baskara.
Sejak pukul 9 pagi, beberapa mobil petugas keamanan berseragam rapi bersama dengan tim kurator hukum dari Amindita Group telah bersiap di depan lobi utama gedung untuk melaksanakan tugas penyitaan resmi. Mereka membawa setumpuk dokumen legalitas yang sah, lengkap dengan stiker khusus berwarna merah menyala yang siap ditempelkan pada setiap aset bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan yang dinyatakan pilot tersebut. Mas Baskara yang menerima kabar kedatangan tim eksekusi ini hanya bisa terduduk lemas di balik meja kerjanya, memandangi ruangan yang sebentar lagi tidak akan menjadi miliknya lagi dengan tatapan mata yang kosong dan sayu. Pintu ruang kerja utama berdentum keras ketika Pak Dharma melangkah masuk dengan wibawa yang penuh, didampingi oleh 2 orang pengacara korporasi berwajah dingin yang langsung membentangkan surat perintah penyitaan di hadapan Mas Baskara. Penampilan mantan suamiku saat itu benar-benar sangat mengenaskan. Kemejanya berantakan tanpa dasi, lingkaran hitam tebal menggantung di bawah matanya, dan sisa-sisa kesombongan metropolitan yang dulu dipujanya kini telah menguap tanpa bekas. Dia menatap surat di atas meja itu dengan tangan yang gemetar hebat, mencoba mencari secercah belas kasihan dari sorot mata Pak Dharma yang berdiri tegak laksana dinding batu yang tak tergoyahkan oleh rintihan apapun. "Tolong, Pak Dharma, beri saya waktu 1 atau 2 minggu lagi untuk mencari pinjaman lain atau menghubungi keluarga Citra di Singapura agar bisa melunasi sisa kewajiban ini," ratap Mas Baskara dengan suara yang serak dan parau, mencoba mengulang kebohongan yang sama yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dia bahkan tidak malu lagi untuk memohon dengan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, menurunkan seluruh harga diri seorang direktur utama yang dulu selalu memandang rendah orang lain. Namun, Pak Dharma hanya mendengus dingin mendengar bualan itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh kepura-puraan pria yang telah menyia-nyiakan kebaikan putri tunggal atasannya. Keluarga Citra yang Anda maksud itu tidak pernah ada, Pak Baskara. Wanita itu adalah residivis kasus penipuan yang saat ini sedang menjadi buronan aparat kepolisian lintas provinsi, jawab Pak Dharma dengan nada suara yang datar namun sanggup menghantam ulu hati Mas Baskara bagaikan godam raksasa. Kalimat itu seketika memutus sisa harapan terakhir yang dimiliki oleh Mas Baskara, membuatnya menyadari bahwa dia benar-benar telah ditipu mentah-mentah hingga ke akar-akarnya oleh wanita yang dia bela mati-matian di depan istri sahnya dulu. Rasa malu dan penyesalan yang teramat sangat kini bercampur menjadi satu, membakar dadanya hingga dia merasa kesulitan untuk sekadar menarik napas di dalam ruangannya sendiri. Pak Dharma tidak membiarkan Mas Baskara berlama-lama meratapi nasibnya yang malang. Dia segera memberi isyarat kepada tim kurator untuk mulai mendata dan menyegel barang-barang berharga di dalam ruangan tersebut. Satu persatu komputer jinjing, lukisan mahal, hingga kursi kulit mewah tempat Mas Baskara biasa duduk mulai ditempeli stiker penyitaan, menandakan berakhirnya kekuasaan semu yang dia banggakan selama ini. Mas Baskara hanya bisa menyaksikan semua itu dengan tubuh yang lemas tak bertenaga, merasa seolah-olah seluruh pakaian dan identitas sosialnya sedang dikuliti secara paksa di depan umum, tanpa ada satu orang pun yang peduli. Jika Anda ingin mengajukan keberatan atau permohonan keringanan secara langsung, pemilik dan direktur utama Amindita Group yang baru sedang menanti Anda di lantai teratas gedung pusat kami sekarang juga. Sambung Pak Dharma sembari memberikan sebuah kartu undangan VIP berwarna hitam dengan cetakan emas yang sangat mewah. Mas Baskara menatap kartu tersebut dengan secercah harapan baru yang mendadak muncul di tengah keputusasaannya yang pekat. Dia mengira bahwa pimpinan tertinggi Amindita Group mungkin adalah seorang pengusaha tua yang bisa dia luluhkan dengan presentasi bisnis atau negosiasi ulang yang matang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meraih jas kusutnya dan melangkah tergesa-gesa mengikuti Pak Dharma menuju mobil yang sudah menanti di bawah. Sepanjang perjalanan menuju gedung pencakar langit pusat Amindita Group, pikiran Mas Baskara dipenuhi oleh berbagai macam skenario pembicaraan yang akan dia sampaikan untuk menyelamatkan sisa hidupnya.
Dia bertekad akan berlutut, menangis, atau melakukan apa saja asalkan perusahaannya tidak ditutup dan rumah mewahnya tidak disita oleh pihak konsorsium raksasa tersebut. Laki-laki itu benar-benar tidak menyadari bahwa setiap jengkal aspal yang dilalui mobil mewah ini sedang membawanya semakin dekat menuju panggung sandiwara terbesar yang akan menghancurkan seluruh sisa kewarasannya sebagai seorang pria. Sementara itu, aku sudah duduk dengan sangat tenang di balik meja kerja jati yang besar di dalam ruang direksi utama yang terletak di lantai 50 gedung Amindita Group. Pakaian blazer modern berpotongan pas badan berwarna hitam pekat yang kupadukan dengan hijab sutra premium berwarna senada membuat penampilanku hari ini memancarkan aura kekuasaan yang sangat mutlak dan dingin. Tidak ada lagi sisa-sisa kelemahan dari seorang Sekar yang dulu selalu menangis ketika dibentak. Yang ada hanyalah seorang wanita tangguh yang siap menegakkan keadilan atas semua rasa sakit yang pernah diterimanya dengan cara yang paling elegan. Jantung Mas Baskara berdegup dengan sangat kencang saat langkah kakinya melewati koridor mewah berlantai marmer Italia menuju pintu ganda ruang direksi yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Pintu kayu ek yang besar itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang sangat luas dengan pemandangan seluruh pemandangan kota Jakarta dari balik dinding kaca yang tinggi. Mas Baskara melangkah masuk dengan kepala yang tertunduk penuh hormat, tidak berani mendongak karena merasa minder dengan kemewahan yang ada di sekelilingnya, seraya bersiap mengucapkan kalimat permohonan maaf yang sudah dia susun sejak di dalam perjalanan tadi. Selamat siang, pimpinan Amindita yang terhormat. Saya Baskara datang untuk memohon kebijaksanaan Anda terkait eksekusi jaminan perusahaan saya, ucapnya dengan suara yang bergetar sembari membungkukkan badan dalam-dalam di depan meja kerjaku. Aku membiarkan keheningan yang mencekam menguasai ruangan itu selama beberapa saat, menikmati detik-detik sebelum kebenaran yang sesungguhnya menghantam wajah pria egois itu. Aku memutar kursi kerjaku perlahan untuk menghadap ke arahnya, lalu berkata dengan nada suara yang sangat tenang namun sangat kukenal olehnya, "Angkat kepalamu, Mas Baskara, dan lihat dengan jelas siapa orang yang sedang kamu mintai belas kasihan saat ini." Mendengar suara yang begitu familiar namun syarat akan nada dingin yang tak pernah dia dengar sebelumnya, tubuh Mas Baskara seketika membeku di tempatnya berdiri. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga menimbulkan rasa sakit di dadanya saat dia perlahan-lahan menegakkan tubuh dan mendongakkan kepalanya untuk menatap sosok pimpinan tertinggi Amindita Group. Begitu pandangan matanya menangkap wajahku yang duduk dengan anggun di balik meja kerja jati yang megah, bola matanya melebar sempurna dan mulutnya setengah terbuka tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Seluruh pasokan udara di dalam ruangan mewah ber-AC itu seakan lenyap seketika, meninggalkan rasa sesak yang luar biasa di dalam tenggorokan pria yang kini memandangku bagaikan melihat hantu di siang bolong. Aku menopang daguku dengan sebelah tangan, menatap lurus ke arah sepasang mata Mas Baskara yang kini dipenuhi oleh badai keterkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang bercampur menjadi satu yang sangat kacau. Riasan wajahku yang natural namun tegas, dipadukan dengan blazer hitam slim fit dan hijab sutra premium yang membingkai wajahku dengan sempurna, membuatku tampak seperti orang yang sepenuhnya berbeda dari Sekar yang dia kenal. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita udik bergamis longgar penuh noda minyak dapur yang bisa dia bentak, dan dia buang sesuka hatinya di pinggir jalan raya Sudirman yang basah malam itu. Di hadapannya kini berdiri sang pemilik mutlak dari takdir finansialnya, orang yang memegang kunci penuh atas kehancuran atau keselamatan sisa hidupnya. Sekar? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu duduk di kursi itu? Gagap Mas Baskara dengan suara yang bergetar hebat, sementara kedua kakinya melangkah mundur satu langkah karena refleks tubuh yang merasa terancam oleh aura kekuasaan di depannya.
Tangannya yang memegang map dokumen kini gemetar begitu parah, hingga lembaran kertas di dalamnya berkerisik keras, menciptakan suara yang memecah keheningan mencekam di dalam ruang direksi. Dia menoleh ke arah Pak Dharma yang berdiri tegak di dekat pintu, berharap mendapatkan jawaban bahwa ini semua hanyalah lelucon atau salah paham, namun wajah Pak Dharma tetap sedingin es tanpa ekspresi. "Mengapa tidak mungkin, Mas Baskara? Apakah kamu mengira bahwa wanita berhijab yang kamu hina bersahaja dan kamu campakkan tanpa sepeser pun uang malam itu adalah seorang pengemis yang tidak punya tempat untuk pulang?" Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, namun setiap suku katanya terdengar bagaikan dentang lonceng kematian bagi karir bisnisnya. Aku menyandarkan tubuhku ke sandaran kursi kulit mewah, menyilangkan kaki dengan anggun, lalu menatapnya dengan pandangan meremehkan yang jauh lebih menyakitkan daripada cara dia memandangku saat berada di dalam mobil sport hitamnya bersama Citra. Mas Baskara mencengkeram tepi meja kerjaku dengan kedua tangannya yang berkeringat dingin, mencoba menopang berat tubuhnya yang mendadak terasa lemas bagaikan tidak memiliki tulang penyangga lagi. Otak metropolitan yang biasanya dia bangga-banggakan kini berputar dengan sangat lambat, mencoba menyatukan kepingan-kepingan kenyataan pahit yang baru saja dia terima secara bertubi-tubi. Nama keluarga besarku yang selama ini sengaja kusembunyikan darinya, Amindita, kini terpampang nyata dengan huruf kuningan besar di dinding balik kursiku, mempertegas statusku sebagai putri tunggal sekaligus ahli waris tunggal dari raksasa properti tanah air ini. Kamu anak pemilik Amindita Group? Jadi selama 3 tahun pernikahan kita, kamu sengaja membohongiku, Sekar? Kamu membiarkan aku berjuang dari nol sementara kamu punya harta sebanyak ini. Tuduh Mas Baskara dengan nada suara yang meninggi, mencoba mengalihkan rasa bersalah dan kebodohannya sendiri menjadi sebuah kemarahan yang dipaksakan. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan rasa frustrasi, mengira bahwa dengan bersikap defensif dia bisa menyelamatkan sedikit sisa harga dirinya yang telah hancur lebur di atas lantai marmer ruanganku. Mendengar tuduhan naif itu, aku tidak marah sama sekali. Sebaliknya, aku justru melepaskan sebuah tawa renyah yang terdengar sangat dingin dan menusuk hingga ke tulang belakangnya. Aku tidak pernah membohongimu, Mas. Aku hanya menuruti permintaan mendiang ibuku untuk mencari seorang pria yang tulus mencintaiku apa adanya. Bukan karena nama besar atau harta kekayaan keluargaku, ujarku sembari memajukan tubuh, menatapnya dengan mata yang menyipit tajam penuh dengan kilat pembalasan. Dan terbukti, ketika perusahaanku mulai memberikanmu sedikit panggung kesuksesan, kamu langsung silau dan membuangku demi seorang penipu yang mengenakan pakaian ketat dan perhiasan imitasi. Kalimatku yang menohok itu seketika membungkam mulut Mas Baskara, membuat wajahnya yang tadinya memerah karena marah berubah menjadi pucat pasi bagaikan kain kafan. Bayangan tentang bagaimana dia memuja Citra yang dikira janda kaya raya asal Singapura kini berbalik menjadi cambuk yang sangat memalukan bagi jiwanya yang egois. Dia baru menyadari betapa bodohnya dirinya yang telah menukar kesetiaan seorang putri konglomerat asli demi mengejar seorang kriminal buronan yang kini telah membawa kabur seluruh sisa uang operasional perusahaannya tanpa sisa. Sekar. Aku mohon, maafkan aku, Sekar. Aku hilaf, aku benar-benar buta karena tipu daya wanita ular itu. Ratap Mas Baskara yang tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai marmer, berlutut tepat di hadapan meja kerjaku dengan air mata yang mulai mengalir deras membasahi pipinya yang kusam. Dia mencoba menjangkau ujung sepatuku untuk memohon ampun, melupakan seluruh kesombongan dan keangkuhan pria sukses yang pernah dia pamerkan di jalanan Sudirman beberapa hari yang lalu. Penyesalan yang teramat sangat kini datang menghantam dadanya dengan kekuatan penuh, menghancurkan seluruh sisa harga diri yang dia miliki.
Aku menarik sedikit kakiku mundur agar tidak tersentuh oleh tangannya yang penuh dengan dosa pengkhianatan, menatap sosok pria yang bersujud di bawahku itu dengan perasaan muak yang tak bertepi. Penyesalanmu sudah sangat terlambat, Mas Baskara. Surat penyitaan seluruh asetmu sudah ditandatangani dan tidak bisa dibatalkan. Ucapku dingin sembari melemparkan map hitam berisi dokumen eksekusi tepat ke hadapan wajahnya yang bersimbah air mata. Aku bangkit dari kursi kerjaku, membalikkan badan menghadap dinding kaca besar untuk melihat pemandangan kota Jakarta, membiarkan mantan suamiku meratapi kehancuran hidupnya di atas lantai ruanganku yang sunyi. Mas Baskara masih bersujud di atas lantai marmer yang dingin, tangannya mencengkeram map hitam yang baru saja kulemparkan dengan cengkeraman yang begitu erat hingga kertas di dalamnya tampak berkerut. Suara tangisnya yang tersendat-sendat menggema di sekeliling ruang direksi yang luas, menciptakan sebuah simfoni penyesalan yang terdengar sangat hambar dan terlambat di telingaku. Aku tetap berdiri membelakanginya, menatap hamparan gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang tinggi di balik dinding kaca besar, merasakan betapa megahnya keadilan saat bekerja dengan caranya sendiri. Riak angin dari pendingin ruangan yang menerpa hijab sutra premiumku seolah ikut mengubur sisa-sisa kenangan masa lalu yang pernah kupunya bersama pria egois di bawah sana. Sekar, demi Allah aku mengaku salah. Aku telah mengkhianati ketulusanmu yang begitu suci hanya demi kesenangan duniawi yang semu, ratap Mas Baskara dengan suara yang kian serak, mencoba membawa nama Tuhan untuk menyentuh kembali sudut hatiku yang dulu dia kenal sangat pemaaf. Dia mengangkat kepalanya perlahan, menampilkan wajah yang sembab dengan hidung yang memerah dan rambut yang acak-acakan, sangat kontras dengan penampilan necisnya saat pertama kali melangkah masuk ke gedung ini. Namun, bualan religius yang keluar dari mulutnya malam ini sama sekali tidak memicu rasa iba sedikit pun di dalam dadaku, melainkan hanya menambah rasa muak yang mendalam. Aku membalikkan tubuhku perlahan, melangkah dengan keanggunan seorang pemimpin sejati yang tidak lagi terikat oleh rantai emosi masa lalu yang melemahkan. Pakaian blazer hitam berpotongan pas badan yang kukenakan bergerak seiring dengan langkahku yang pasti, mempertegas jarak takdir yang membentang luas di antara kami berdua saat ini. Jangan sebut nama Tuhan untuk menutupi kebusukan hatimu, Mas Baskara. Di mana ingatanmu tentang Tuhan saat kamu mencaci hijabku, menyebutku wanita udik, dan membuangku seperti sampah di pinggir jalan raya? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk laksana jarum es langsung ke pusat kesadarannya. Pertanyaanku yang menohok itu seketika membuat Mas Baskara terdiam 1000 bahasa, matanya berkedip-kedip cepat menahan rasa malu yang teramat sangat yang kini membakar seluruh pori-pori kulitnya. Dia teringat kembali bagaimana tawa renyahnya bersama Citra saat mobil sport hitamnya melesat pergi meninggalkan diriku yang tersungkur basah di atas trotoar Sudirman malam itu. Hukum tabur tuai yang kini sedang dia jalani terasa begitu sempurna, menempatkan dirinya di posisi yang jauh lebih rendah dan menjatuhkan martabatnya hingga ke titik nadir di depan wanita yang pernah dia injak-injak harga dirinya. Hari ini, Amindita Group tidak hanya menyita kantor dan seluruh isi rekening perusahaanmu yang sudah kosong akibat ulah kekasih penipumu itu, sambungku sembari berjalan kembali menuju meja kerja jatiku dengan tatapan mata yang dingin dan tak berkedip sedikit pun. Aku mengambil selembar dokumen lain dari dalam laci meja, sebuah dokumen resmi dari tim kurator yang berisi daftar penyitaan aset sekunder yang selama ini dia banggakan di media sosial. Sore ini juga, petugas keamanan kami bersama pihak kepolisian sedang menuju ke rumah mewah dan apartemen tempat tinggalmu untuk mengosongkan seluruh isinya tanpa terkecuali. Mendengar kalimat itu, Mas Baskara mendadak tersentak kaget dan langsung bangkit berdiri dengan kedua lutut yang masih bergetar hebat karena rasa tidak percaya yang memuncak. Rumah itu juga disita, Sekar? Tapi itu adalah satu-satunya aset yang tersisa untuk ibuku di kampung jika perusahaanku ini benar-benar hancur.
Teriaknya dengan nada keputusasaan yang bercampur dengan kemarahan yang tertahan. Laki-laki itu menatapku dengan pandangan mata yang liar, seolah-olah sedang mencari celah dari keputusannya sendiri yang telah menggadaikan seluruh hidupnya demi selembar kontrak proyek Superblok Amindita Group. Aku tersenyum sinis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepuasan dingin melihat bagaimana seluruh benteng pertahanan hidup seorang pria sombong runtuh berkeping-keping di depan mataku sendiri. Bukankah kamu sendiri yang menandatangani klausul jaminan mutlak itu tanpa membaca detailnya karena terlalu sibuk mendengarkan bisikan manja dari Citra? Balasku dengan nada mencibir yang sangat kentara, sengaja mengingatkannya pada momen kebodohan terbesarnya di hotel berbintang 5 tempo hari. Kamu bertaruh menggunakan seluruh harta dan nama baik keluargamu demi mengejar bayangan semu, dan sekarang saatnya kamu membayar kekalahanmu. Pak Dharma yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu ganda ruang direksi melangkah maju 2 langkah, memberikan isyarat tegas kepada 2 petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga di luar ruangan. Pintu kayu ek yang besar itu kembali terbuka, dan kedua petugas tersebut langsung masuk untuk memegang kedua lengan Mas Baskara yang kini sudah tidak memiliki daya lagi untuk memberontak. Mantan suamiku itu hanya bisa menatapku dengan tatapan mata yang penuh dengan kekosongan jiwa, menyadari bahwa waktu bermain-mainnya di atas tahta kekayaan fiktif telah resmi berakhir hari ini. Bawa dia keluar dari gedung ini, Pak Dharma. Pastikan dia tidak mengotori area lobi utama kita dengan tangisannya yang mengganggu kenyamanan para rekan bisnis Amindita Group. Perintahku dengan nada suara yang datar dan dingin, memberikan lambaian tangan kecil yang mengusir keberadaannya dari dalam ruang kerjaku untuk selamanya. Mas Baskara mulai diseret keluar secara perlahan oleh kedua petugas keamanan, kakinya melangkah terseret di atas lantai marmer mewah. Sementara mulutnya terus menggumamkan nama panggilan kecilku dengan sisa-sisa harapan yang telah mati. Begitu pintu ganda ruang direksi tertutup rapat kembali, menyisakan keheningan yang menenangkan di dalam ruangan yang luas ini, aku menghela napas panjang untuk melepaskan seluruh beban masa lalu yang sempat mengganjal di dalam dada. Aku berjalan kembali mendekati dinding kaca besar, menatap matahari sore yang mulai tenggelam di ufuk barat Jakarta dengan warna kemerahan yang sangat indah dan dramatis. Babak pembalasan dendamku yang elegan kini hampir mencapai garis akhir yang sempurna, menyisakan satu babak penutup lagi untuk melihat bagaimana Mas Baskara menjalani sisa hidupnya sebagai seorang gelandangan tanpa harga diri di tengah kerasnya ibu kota. 3 bulan telah berlalu sejak badai penyitaan itu meruntuhkan seluruh sendi kehidupan Mas Baskara hingga ke dasar jurang yang paling kelam. Sore itu, udara Jakarta terasa cukup sejuk setelah dibasahi hujan singkat, menyisakan aroma aspal basah yang entah mengapa mengingatkanku pada malam kelabu saat aku dicampakkan di tepi jalan ini. Aku duduk dengan tenang di dalam kabin mobil sedan mewah Amindita Group yang bergerak perlahan membelah kemacetan di kawasan industri pinggiran kota. Pakaian tunik modern berpotongan rapi yang kupadukan dengan hijab premium berwarna mocha hari ini memancarkan ketenangan batin yang seutuhnya, sebuah tanda bahwa seluruh dendam masa lalu telah berhasil kutuntaskan dengan cara yang paling terhormat. Dari balik kaca mobil yang gelap, pandangan mataku mendadak tertangkap oleh sosok seorang pria berkaos oblong kusam yang sedang berjalan tertatih-tatih di bawah terik sisa matahari sore. Pria itu tampak sedang memanggul sekeranjang perkakas bangunan yang berat, dengan peluh yang bercucuran membasahi wajahnya yang kini hitam legam dan dipenuhi gurat kelaparan serta keletihan yang amat sangat. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan gaya klimis metropolitan kini tampak acak-acakan penuh debu semen, dan badannya terlihat jauh lebih kurus dari beberapa bulan yang lalu. Butuh waktu beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa kuli bangunan yang sedang berjalan dengan kepala tertunduk itu adalah Mas Baskara, mantan suamiku yang dulu begitu jumawa.
Nasibnya benar-benar telah berubah 180 derajat menjadi seorang gelandangan dan pekerja kasar demi menyambung hidup dari hari ke hari, setelah seluruh asetnya disita secara mutlak oleh hukum. Perusahaan kontraktor yang dia agung-agungkan telah lama gulung tikar, sementara rumah mewah dan mobil sport hitamnya kini telah beralih kepemilikan menjadi aset produktif milik Amindita Group. Tanpa sisa uang sepeser pun dan dengan reputasi bisnis yang hancur lebur, tidak ada satupun perusahaan di ibu kota yang sudi menerima seorang mantan direktur gagal yang terlibat skandal penipuan bersama buronan kelas kakap seperti Citra. Aku meminta Pak Dharma untuk menghentikan laju mobil sejenak di tepi jalan yang agak sepi, tepat di dekat area proyek pembangunan ruko tempat Mas Baskara sedang meletakkan keranjang semennya dengan napas terengah-engah. Saat dia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang robek, pandangan matanya secara tidak sengaja berbenturan langsung dengan kaca mobil belakang yang perlahan-lahan kuturunkan setengah bagian. Begitu dia mengenali wajahku di balik hijab moka yang anggun itu, tubuh Mas Baskara seketika gemetar hebat dan sekop yang sedang dipegangnya langsung terjatuh ke tanah, menimbulkan dentang keras yang memecah keheningan sore. "Sesekar," bisiknya dengan suara yang sangat parau dan bergetar, sementara sepasang matanya yang cekung seketika berkaca-kaca dipenuhi oleh kerinduan sekaligus rasa malu yang teramat sangat menusuk jiwanya. Dia melangkah maju 2 langkah dengan ragu, seolah-olah ingin mendekati mobilku untuk kembali bersujud memohon ampunan, tetapi langkah kakinya mendadak terhenti saat menyadari betapa kotornya kedua tangannya yang penuh dengan noda tanah dan semen. Air mata penyesalan yang tak pernah kering selama 3 bulan terakhir ini kembali meleleh membasahi pipinya yang kusam, meratapi nasib buruk yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dia menatapku dengan pandangan mata seorang pecundang yang telah kehilangan seluruh dunianya, menyadari dengan sangat jelas bahwa wanita berhijab yang dulu dia usir tanpa belas kasihan kini telah berada di puncak menara tahta yang tak akan pernah bisa dia jangkau lagi seumur hidupnya. Penyesalan terbesarnya bukan hanya karena kehilangan harta benda dan status sosial, melainkan karena dia telah menukar ketulusan doa seorang istri salihah demi mengejar cinta palsu seorang kriminal yang merampok seluruh masa depannya. Mas Baskara hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan dengan dada yang sesak menahan gemuruh tangis yang menyakitkan di dalam tenggorokannya. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, juga tidak menunjukkan senyuman mengejek atau pandangan penuh kemarahan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang membalas dendam. Aku hanya menatapnya dengan sepasang mata yang tenang, datar, dan sepenuhnya dingin, sebuah tatapan yang mengisyaratkan bahwa pria di hadapanku ini kini hanyalah orang asing yang sama sekali tidak memiliki arti lagi di dalam garis kehidupanku yang baru. Sisa-sisa rasa sakit hatiku telah menguap bersama angin sore, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam atas skenario keadilan Tuhan yang bekerja dengan sangat adil dan sempurna. "Jalan lagi, Pak Dharma. Pertemuan kita sore ini sudah cukup," perintahku dengan nada suara yang sangat lembut namun syarat akan ketegasan seorang pemimpin Amindita Group yang tidak boleh goyah oleh masa lalu. Pak Dharma mengangguk takzim dengan senyuman penuh rasa hormat, lalu perlahan kembali menaikkan kaca mobil hingga tertutup rapat memisahkan duniaku yang mewah dengan dunia luar yang keras. Aku membalikkan pandanganku kembali ke arah depan, melepaskan seluruh sisa bayangan Mas Baskara yang perlahan-lahan mengecil dan menghilang di balik tikungan jalanan pinggiran kota Jakarta. Mobil sedan mewah hitam itu melaju dengan kecepatan sedang menuju ke arah Bandara Internasional, tempat di mana aku akan mengepak barang untuk menyusul ayah yang sedang menjalani masa pemulihan kesehatan dengan sangat baik di Singapura. Dengan dokumen kerja sama baru di dalam tasku dan tim hukum yang solid di belakangku, aku siap melangkah menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah sebagai seorang wanita karir mandiri yang bermartabat tinggi.
Hijab dan gamis modern yang melekat di tubuhku hari ini bukan lagi sekadar pakaian pelindung, melainkan simbol kekuatan dan kehormatan seorang Sekar Amindita yang tak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun. Kisah kelam tentang pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan dan air mata kepalsuan kini telah resmi kututup rapat-rapat dan kujadikan sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga di dalam lembaran sejarah masa laluku. Di balik jendela mobil yang melaju membelah senja yang mulai temaram dengan semburat warna keemasan yang indah, aku menarik napas panjang dengan senyuman tulus yang akhirnya kembali menghiasi bibirku. Badai yang dikirimkan oleh Mas Baskara dan Citra ke dalam hidupku ternyata tidak menghancurkanku, melainkan justru membersihkan jalanku dari orang-orang parasit dan menuntun langkahku menuju takdir sejati sebagai sang pemenang yang elegan.